Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena setiap ada kesempatan untuk melayani Tuhan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, dan kami mau selalu bisa dipercaya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kami timnya hanya ini satu rumah, tetapi mungkin yang Bapak Gembala lihat adalah satu komunitas pelayanan di mana di sana semua gembala-gembala sidang, ibu-ibu rohani yang sudah kami kunjungi dalam pelayanan, yang terlebih dahulu mengundang kami kunjungi secara berurut, terkumpul dalam satu grup WA. Jadi setiap bulan kami ada persekutuan ibadah. Nanti kalau sudah selesai di sini, saya mohon izin untuk WA Bapak dan Ibu Gembala untuk masuk dalam grup kami yang saya kasih nama PT Families. Itu artinya bukan ada perusahaan terbatas Bapak Ibu, tetapi prasetyo turangan punya keluarga. Haleluya. Puji Tuhan, tidak berlama Bapak Ibu ya Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang saya beri judul Tetap Berjalan Bersama dengan Yesus Sampai Tiba di Tujuan. Ini adalah judul yang terpanjang selama saya membawakan khotbah. Jadi sekali lagi, tetap berjalan bersama Yesus sampai tiba di tujuan. Saya akan membawa kita pada pembacaan di dalam Lukas 8. Di dalam Lukas 8 kita akan melihat ayat 40 sampai ayat ke-56, tetapi karena panjang kita akan sama-sama membaca ayat 40, 41, 42. Sekali lagi Lukas 8 ayat 40, 41 dan 42 dalam hitungan yang ketiga. Setelah selesai saya membacakan judulnya, kita baca bersama-sama. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan awal ini kita melihat ada seorang tokoh Taurat, kepala rumah ibadat bernama Yairus. Dia punya kepentingan dengan Tuhan karena anaknya satu-satunya, seorang perempuan gadis 12 tahun itu sedang sekarat atau menjelang meninggal. Dia datang kepada orang yang tepat. Amin. Haleluya. Dia bahkan tersungkur di kaki Yesus. Dan puji Tuhannya lagi, Tuhan kemudian mengikuti dia. Nah, saya akan membaca kita pada dua hal yang Tuhan taruh sebagai rema di dalam hati saya. Dan sejujurnya Bapak Ibu, baru saya buat tadi malam. Karena aktivitas yang padat, saya hampir-hampir mau berputus asa Bapak Ibu. Tuhan, saya mau bawa apa? Karena setiap minggu saya dalam pelayanan,
kecuali minggu pertama dilayani oleh suami. Jadi mempersiapkan lagi. Hari Selasa kami ada dalam trip ke 4 pulau, dan hari-hari ini capek bagi saya. Tetapi ketika saya kemudian mengingat apa yang Tuhan taruh waktu saya khotbah di Pulau Mantehading itu, saya bilang setiap kali kita membutuhkan Tuhan akan lewat bagaikan orang Samaria yang baik hati, dan pasti dia akan mampir ke penginapanmu. Itu yang menguatkan saya. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Dan saya pun percaya dengan penuh semangat tadi malam, saya boleh Tuhan percayakan pelayanan khotbah kali ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan terfokus dalam 2 hal yang saya perhatikan. Ini merupakan sikap yang diambil oleh Yairus. Di dalam pembacaan Bapak Ibu ini sebenarnya ada 3 kitab, Matius 9, Markus 5, dan yang kita sudah baca Lukas 8. Di situ kemudian kalau kita memperhatikan Markus 5 ayat 25 sampai 26 saya bacakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Yairus? Dia sudah bertemu dengan Tuhan sudah bersama-sama berjalan dengannya. Tetapi di tengah perjalanan ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kalau anaknya 12 tahun, ini 12 tahun menderita dan sudah dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Dan perhatikan Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yairus yang lebih dahulu berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kenapa perempuan ini yang lebih dahulu mendapat perhatian atau prioritas Tuhan? Kadang-kala kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam pergumulan doa kepada Tuhan, orang lain yang dahulu dijawab oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala dalam kehidupan saya dan saudara yang ternyata itu sudah lebih dahulu menjadi orang Kristen, tetapi orang yang baru mengenal Tuhan, yang Tuhan berkati lebih dahulu. Tetapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yairus. Dia tidak kemudian protes dalam keadaan ini. Bukankah kadang-kala saya dan saudara kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah begini, saya sudah lebih begini kepadamu, tetapi apa yang saya dapatkan tidak sebanding dengan yang saya lakukan kepadamu. Sudah sekian tahun saya melayani Tuhan, sekian tahun saya bersama dengan Tuhan, tetapi saya belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Matius 11 ayat 6. Saya yakin ini menjadi berkat yang menguatkan Yairus dan akan menguatkan saya dan saudara. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi apa yang pertama Bapak Ibu? Kalau kita kemudian ada di dalam Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan, pastikan kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Walaupun kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan kok mampir dulu, singgah dulu kepada orang lain, jangan menjadi kecewa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, ada kabar yang datang kepada Yairus
bahwa anaknya sudah mati. Perhatikan Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga, bahkan dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang harus kita pegang ketika kemudian sebuah hal yang mengganggu kita itu terlewatkan? Waktu Tuhan itu terpotong harus singgah kepada orang lain, padahal kita yang pertama-tama datang kepada Tuhan, kita yang membawa Tuhan dalam perjalanan itu, seolah-olah kita berjasa. Dan kemudian kita diperhadapkan dengan sebuah informasi yang membuat saya dan saudara itu berputus asa. Tetapi apa yang kita dapatkan di sini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus kita pelajari, bahwa Yairus tetap percaya Yesus. Ketika saya dan saudara sudah berjalan bersama dengan Yesus, kita harus tetap percaya kepada Yesus. Jangan terpengaruh dengan apa yang diucapkan orang lain, tetapi fokus kepada apa yang Tuhan utarakan kepadamu. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Haleluya. Yairus tidak kemudian menjadi putus asa dan marah lalu meninggalkan Tuhan di tengah jalan. Yang dia lakukan ketika mendengar kabar buruk, ketika mendengar sebuah kematian, hal yang tragis dalam kehidupan saya dan saudara, pastikan yang engkau fokuskan bukan kepada kabar-kabar yang tidak baik itu, bukan dari kabar-kabar yang melemahkan imanmu, tetapi fokuskan tetap percaya kepada perkataan dan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Bukankah ketika Yairus datang tersungkur kepada Tuhan, di dalam pembacaan yang lain, Tuhan berdiri mengikuti Yairus. Kadang-kadang dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan sebenarnya sudah ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita lebih percaya dengan kata orang. Kita mengabaikan kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladani sikap Yairus. Kalau ada orang yang ingin melemahkan iman percaya saya dan saudara, kalau ada kabar-kabar yang buruk yang ingin mematikan semangatmu, daripada minta Yesus untuk menegur mereka, oh Tuhan, hukum dorang, daripada itu Bapak Ibu, lebih baik minta Tuhan menguatkan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan akan dikuatkan seperti apa yang kita baca tadi. Jangan takut, percaya saja. Amin. Haleluya. Jangan buru-buru bilang, oh Tuhan, dia tidak percaya Tuhan, dia bikin kabar yang tidak baik Tuhan. Daripada demikian, lebih baik kita minta Tuhan, kuatkan saya, teguhkan iman percaya saya kepadamu. Amin. Haleluya. Dan tetap fokus kepada perkataan Yesus, bukan kepada perkataan manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal Yairus itu mengalami situasi yang begitu mencekam. Dia punya anak perempuan. Perempuan itu dekat sekali dengan papanya. Kebanyakan seperti itu ya. 12 tahun, lagi mau cantik-cantiknya.
Mengapa Yairus tetap bersama Yesus? Mengapa Yairus tetap percaya Yesus? Karena Tuhan ketika dia masih berjalan bersama dengan saya dan saudara, Tuhan itu lebih penting daripada kuasa-kuasa yang keluar dari Tuhan sendiri. Karena Dia yang punya kuasa, Dia yang sumber dari kuasa itu. Mari miliki sumbernya daripada kuasa yang kadangkala kuasa itu terbatas. Ketika datang kepada kehidupan kita yang terbatas, lebih baik mengandalkan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya. Ketika Tuhan ada dalam kehidupanmu, ketika Tuhan bersama dengan engkau, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara. Karena engkau punya sumbernya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki kuasa Tuhan, belum tentu kita memiliki Yesus. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, kita pasti memiliki kuasanya. Bukankah perempuan yang berdarah itu memiliki kuasa kesembuhan Tuhan, tetapi Tuhan tidak bersama berjalan dengan dia? Haleluya. Mau pilih mana? Kalau saya mau pilih Tuhan tetap bersama saya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena ketika Tuhan bersama dengan kita, kita akan tiba di rumah kita sama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat Lukas 19 ayat 9. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Zakius, dia bertemu di jalan dengan Tuhan, dan Tuhan mau mampir di rumahnya. Di sana dikatakan Lukas 19 ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena Tuhan hadir di rumahnya. Kalau Tuhan sampai di rumah kita, saya percaya keselamatan ada di dalam rumah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kadang-kala kita datang kepada Tuhan di dalam doa dengan kebutuhan yang mendesak, keadaan yang kritis. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bersama-sama dalam perjalanan kita. Ada kalanya Tuhan itu mampir, ada kalanya Tuhan itu stop jalan, ada kalanya Tuhan menunda waktunya. Seperti Lazarus. Tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus sampai dia tiba di rumahmu dan menjawab setiap doa-doamu. Haleluya. Puji Tuhan. Karena bukankah Allah kita Allah yang tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Perhatikan, bagi Dialah, Efesus 3 ayat 20, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin. Jauh lebih banyak. Yairus hanya membutuhkan Tuhan untuk menyembuhkan anaknya, tetapi yang Tuhan kerjakan apa? Membangkitkan anaknya. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Apa yang engkau gumuli saat ini mungkin belum waktunya Tuhan untuk menjawab, karena yang tersedia bagimu ada yang terbaik, adalah yang luar biasa. Amin. Ada yang lebih dahsyat lagi. Jangan cepat-cepat minta Tuhan menjawab doa kita. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Berdoa terus. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita akan dibuat Tuhan terheran-heran, tercengang-cengang. Bukankah Lukas 8 ayat 56 di sana dikatakan takjublah orang tua anak itu. Ketika Tuhan menjawab saya dan saudara, engkau akan takjub.
Amin. Haleluya. Karena apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai di rumahmu. Haleluya. Engkau sudah bertemu dengan Tuhan sekian lama. Engkau sudah berjalan dengan Tuhan sampai saat ini. Pastikan engkau tetap bersama dengan Tuhan, engkau tetap percaya kepada Tuhan sampai doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mampir untuk menyembuhkan perempuan yang pendarahan, ada waktu yang tersita. Yairus tetap menunggu Tuhan. Ada sebagian dari kita, bukan? Ketika kita menunggu masih lama, kita kemudian pulang, mau cepat-cepat melihat keadaan di rumah. Tetapi Yairus tetap menunggu Tuhan. Atau kadangkala ketika kita melihat, kok Tuhan saya sudah berdoa, kok Tuhan saya sudah melayani Tuhan, masalah yang dulu kecil sekarang jadi besar Tuhan. Pada saat saya bersama-sama dengan Engkau, anak saya sakit, sekarang saya bersama dengan Engkau, anak saya mati. Bukankah ada keadaan yang seperti begitu datang dalam kehidupan saya dan saudara? Amin. Dulu hanya seperti begini Tuhan, ini malah tambah sulit, ini malah tambah sukar. Dan banyak di antara kita yang kemudian ketika dapat kabar yang tidak baik itu, kita tinggalkan Tuhan, kita kembali sendiri di rumah kita. Cepat-cepat kita kembali ke rumah. Mau lihat apa masalah itu? Masalah itu begitu menarik perhatian saya dan saudara, sehingga kita menarik diri dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Perhatikan yang dilakukan oleh Yairus. Dia tetap bersama dengan Tuhan walaupun masalah kita semakin besar, tidak ada solusinya, tidak ada jawabannya. Seolah-olah bersama dengan Tuhan tambah lagi pergumulan kita. Tetapi sekali lagi pastikan engkau seperti Yairus yang tiba bersama dengan Tuhan di rumahmu. Karena ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, engkau percaya dengan Tuhan dan tetap bersama dengan Dia dalam perjalananmu sampai tiba di rumahmu, sampai Dia ada di tengah persoalanmu, di tengah kebutuhanmu, di tengah pelayananmu. Ketika Tuhan hadir di sana, keselamatan bagimu. Amin. Dia sanggup menyelesaikan segala sesuatu yang kita anggap sudah tidak ada harapan. Karena Allah kita bukan Allah yang terbatas, tetapi Allah yang penuh dengan kuasa yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pastikan kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, kita pulang sampai ke rumah dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat pulang Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat pulang. Saya ingin menutup dengan sebuah video yang saya lihat di media sosial. Ada dua orang yang menggali sumur. Sama-sama menggali. Tiba-tiba yang satu itu dapat air duluan. Dia dapat air duluan, dia langsung ambil timba, dia tuang di dalam timba, dia langsung pergi. Yang seorang melihat itu, kemudian dia coba lagi dan tidak mendapat apa-apa, lalu dia tinggalkan. Tetapi dalam gambaran itu Bapak Ibu, ternyata sumur bornya dia itu ada sumber mata airnya. Sementara temannya yang satu yang sudah dapat duluan dan pergi, itu dapat hanya air resapan hujan. Dia tidak tahu sebentar lagi dia akan mencapai sumber airnya.
Dan ketika saya dan saudara mencapai atau memiliki sumber air itu, tidak akan habis-habisnya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tetap berjalan dengan Tuhan. Tetap pompa semangat dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan cepat-cepat pulang. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai tiba di tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang WL dan Singers, dan saya serahkan pekerjaan selanjutnya kepada penanggung jawab. Haleluya, puji Tuhan.